Salam jas merah, ketemu lagi dengan Seralpen Simanjuntak. Bagaimana kabar anak-anak kami sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Mari anak-anakku sekalian, sama-sama kita berdoa semoga dalam keadaan sehat dan tentunya COVID-19 ini segera berlalu. Baik, kali ini kita akan membahas sejarah Indonesia dengan topik Islam dan jaringan perdagangan maritim global. Nah, anakku sekalian, materi ini merupakan materi lanjutan yang mana video saya sebelumnya saya menjelaskan mengenai teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, kali ini kita fokus membahas Islam dan jaringan perdagangan maritim global di Nusantara kita. Nah, sebelumnya seperti apa konsep materi kita kali ini dan apa saja tujuan pembelajaran kita? Silakan disimak anak-anakku sekalian. Langsung saja kita masuk, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama mungkin muncul pertanyaan, bagaimana jaringan perdagangan laut internasional pada masa Islam? Nah, jadi anak-anakku sekalian dapat kalian perhatikan di sini bahwa jaringan perdagangan laut internasional di Nusantara kita itu sangat ramai ya. Nah, bisa dikatakan bahwa perdagangan atau wilayah Nusantara kita itu dijadikan sebagai transito ya. Nah, kenapa? Karena Indonesia itu merupakan kawasan kepulauan yang sangat strategis, anak-anakku sekalian ya. Kenapa? Karena anak-anak kami tentu paham secara geografis bahwa letak Indonesia itu sangat strategis, yang mana wilayah kita itu diapit oleh dua benua dan juga diapit oleh dua samudra. Nah, atas dasar itu maka dampaknya kita itu, Nusantara, kepulauan kita itu dilalui oleh jalur perdagangan internasional ya. Nah, supaya lebih paham, coba kalian perhatikan kenapa Indonesia itu dikatakan sebagai transito perdagangan internasional pada masa kerajaan Islam hingga sekarang ya. Nah, coba kalian perhatikan ini, kita diapit oleh dua benua tadi sehingga kita tepat di persilangan jalur perdagangan internasional anak-anakku sekalian ya. Nah, ini dia. Oke, nah dari sini dapat kalian pahami ya, artinya bahwa pedagang-pedagang luar itu selalu melewati perairan kita atau kepulauan kita, ya, terutama nanti Selat Malaka ya. Nah, menjadi jalur masuk ya. Nah, Selat Malaka. Nah, sehingga nanti di saat mereka itu melalui jalur Selat Malaka, maka mereka nanti para pedagang-pedagang Islam itu singgah di kepulauan atau Nusantara kita ya, misalnya di Pulau Sumatera, Kalimantan, Pulau Jawa hingga Sulawesi nantinya ya. Nah, itu dia dampaknya. Kemudian selain itu juga anakku sekalian, bahwa letak yang berada di antara jalur India menuju Cina atau sebaliknya dari Indonesia itu nanti strategis ya. Nah, karena dilayari oleh atau dilintasi dari para pedagang kedua kawasan tersebut. Ya, nah di sini dapat kalian perhatikan antara India dan Cina ya, yang mana nanti para pedagang India dan Cina itu melakukan perdagangan pelayaran dan mereka tentunya melalui jalur-jalur perdagangan Selat Malaka ya. Nah, coba kalian perhatikan arusnya perjalanan. Nah, ini dia dari India ke Cina maupun sebaliknya dari Cina juga ke India ya. Nah, kemudian nanti setelah perdagangan ini nanti berkembang, maka mulai membuka jalur ke Sulawesi ya, Pulau Jawa dan juga nanti ke Borneo atau sekarang kita kenal dengan Pulau Kalimantan ya anakku ya. Nah, inilah dia jalur-jalur perdagangan internasional atau perdagangan global. Jadi kesimpulannya pada masa kerajaan Islam ternyata Nusantara kita sudah mengenal yang namanya perdagangan global atau perdagangan internasional ya, hingga nantinya sampai ke Eropa ya, Laut Tengah misalnya ya. Oke.
Nah, baik, kita lanjut anakku sekalian. Indonesia juga ini merupakan kawasan penghasil komoditi ya. Nah, yang menjadikan Indonesia juga selain sebagai perlintasan, juga nanti menjadi tujuan bagi para pedagang untuk mengambil dan memperdagangkan berbagai komoditas yang dihasilkan di Nusantara kita. Nah, ternyata anakku sekalian bahwa Indonesia ini yang sangat kita cinta ini kaya dengan sumber daya alamnya ya. Oleh sebab itu nanti para pedagang mulai membeli komoditi-komoditi yang ada di kepulauan kita ya nak ya. Nah, seperti apa atau apa saja nanti komoditi-komoditi yang ada di Nusantara kita mungkin anak kami sudah paham ya. Nah, banyak sekali terutama yang kita kenal selama ini adalah rempah-rempah ya. Nah, karena inilah yang dicari pada masa kerajaan Islam tersebut. Nah, sekarang apa saja sih yang dihasilkan di wilayah Nusantara kita? Nah, dapat kalian perhatikan di sini. Silakan disimak. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang perdagangan yang melintasi Kepulauan Nusantara ini lantas turut menyumbang adanya transfer kebudayaan. Nah, jadi antar daerah-daerah yang terhubung melalui jalur perdagangan laut, misalnya Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, Sulawesi, Maluku juga, itu menjadi salah satu unsur kemudian menyebar melalui jalur perdagangan laut adalah agama ya. Nah, jadi dengan adanya jalur perdagangan tadi, yang mana para pedagang juga itu sembari itu langsung menyebarkan kebudayaan, dalam hal ini adalah agama Islam ya. Nah, kemudian ketika masa Khalifah ketiga Utsman bin Affan itu nanti ada utusan-utusan muslim dari Arab telah mencapai istana Cina, lalu nanti pada abad ke-9 sudah ada ribuan pedagang muslim di Kanton atau Cina ya. Nah, kemudian selanjutnya kontak antara Cina dan dunia Islam itu terjalin dan terpelihara terutama lewat jalur laut melalui perairan Indonesia ya. Nah, jadi tidak usah heran ketika nanti akhir abad ke-7 tampaknya orang-orang Islam sudah memainkan peranan besar dalam perdagangan internasional, terutama nanti ya yang kita kenal dengan di Kerajaan Sriwijaya ya. Walaupun yang pada saat itu Kerajaan Sriwijaya masih bercorak Buddha begitu ya. Nah, tetapi pedagang Islam sudah banyak. Nah, oleh sebab itu anakku sekalian, kawasan Indonesia ini menjadi kawasan transit yang sangat strategis ya. Transit artinya persinggahan ya. Nah, jadi kepulauan kita ini merupakan kawasan yang sangat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan berbagai jejaring kota yang terhubung dalam perdagangan internasional. Nah, jadi penyebaran Islam itu sendiri merupakan sebuah proses panjang dan rumit yang berjalan selama ratusan tahun anakku sekalian. Bahkan hingga hari ini di kepulauan Indonesia yang dimulai mungkin sejak awal bangkitnya kekuasaan Islam di tanah Arab begitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih proses Islamisasi di Nusantara ya?
Nah, jadi proses Islamisasi Nusantara itu mungkin sudah dipahami. Yang pertama melalui perdagangan ya. Nah, jadi melalui perdagangan ini nanti dapat kita lihat dari catatan Tom Pires ya, sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16 lalu lintas perdagangan yang melalui Indonesia sangat ramai. Nah, itu penjelasannya. Dan ini menjadi salah satu bukti luar negeri kita ya terhadap sejarah nasional kita. Dalam agama Islam siapapun bisa sebagai penyebar Islam ya, sehingga hal ini nanti yang menguntungkan karena mereka melakukannya sambil berdagang begitu ya. Itu yang pertama melalui perdagangan. Kemudian yang kedua melalui pendidikan ya. Nah, melalui pendidikan juga sangat berperan ya, sangat besar peranannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Nah, misalnya itu melalui pesantren ya. Di sini nanti di pesantren ini para ulama, kiai dan guru agama itu berperan penting ya dengan mengajarkan ajaran-ajaran Islam bagi para santri-santrinya begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga juga penyebaran Islam dilakukan melalui perkawinan. Maksudnya di sini adalah perkawinan silang. Nah, misalnya nanti para pedagang yang menetap di wilayah atau Nusantara kita itu kemudian menikah dengan lokal ya, dengan pribumi kita misalnya ya. Nah, jadi nanti di sinilah nanti terjadi perkawinan silang, sehingga nanti keturunan mereka sudah menganut agama Islam ya. Nah, selanjutnya melalui kesenian juga sangat berperan ya. Nah, misalnya seperti permainan wayang ya. Nah, jadi penyebaran Islam itu nanti juga melalui kesenian ya, atau juga tari, musik, dan juga seni sastra. Jadi saluran ini paling terkenal merupakan pertunjukan wayang dan musik pada saat itu ya. Nah, selanjutnya juga melalui tasawuf ya nak ya. Apa sih tasawuf itu? Nah, jadi tasawuf ini nanti berperan dalam membentuk kehidupan sosial ya bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakatnya ya. Nah, kemudian tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia dapat kalian perhatikan di sini. Misalnya ada Hamzah Pansuri nanti di Aceh, Syamsuddin, kemudian Raniri ya, Abdul Rauf, Sheikh Siti Jenar, dan Sunan Bonang. Nah, selanjutnya juga dapat melalui dakwah. Nah, yang kita kenal dengan dakwah daripada Wali Songo ya. Nah, ini dia ada 9 ya nak ya. Oke. Nah, kemudian selain itu juga dapat melalui politik juga ya, dari keraton atau kerajaan ya. Nah, misalnya ketika seorang raja itu nanti memeluk Islam, tentu rakyatnya nanti akan mengikutinya ya. Nah, begitu maksudnya secara politik ya. Contohnya nanti di Sultan Demak ya, yang mengirimkan pasukannya di bawah Fathahillah untuk menduduki wilayah Jawa Barat. Nah, sehingga Jawa Barat nanti juga dapat disebarkan agama Islam. Begitu anakku sekalian ya. Nah, mungkin itu saja dulu materi kita kali ini. Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Dan ingat bahwa Indonesia ini merupakan, setelah kita mempelajari materi kali ini, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang sangat strategis, dan itu yang menjadi kebanggaan kita. Dulu pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan juga Islam, kita menjadi kerajaan maritim ya. Nah, jadi harapan kita ke depan sekarang ini dan ke depan nantinya kita bisa juga menjadi negara maritim yang disegani di dunia internasional ini. Nah, mungkin sampai di situ, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi saya berikutnya. Salam dari Seralpen Semanduda.